Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 2 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah mahkota sukacita bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi mahkota sukacita bagi Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 2 Mei tahun 2024, berjudul Mahkota Sukacita. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 5 ayat 11, firman Tuhan berbunyi, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu." Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Jika Anda sadar akan dosa-dosa Anda, jangan mencurahkan seluruh kekuatan Anda untuk berduka atas dosa-dosa itu, tetapi pandanglah dan hiduplah. Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, dan meskipun berjuta-juta orang yang perlu disembuhkan akan menolak belas kasihannya yang ditawarkan, tidak seorang pun yang percaya pada jasa-jasanya akan dibiarkan binasa. Meskipun kita menyadari kondisi kita yang tidak berdaya tanpa Kristus, kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus bersandar pada Juru Selamat yang telah disalibkan dan yang telah bangkit. Malang, sakit dosa, patah semangat, pandanglah dan hiduplah. Yesus telah mengikrarkan firman-Nya. Dia akan menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Datanglah kepada Yesus dan terimalah perhentian dan kedamaian. Anda akan mendapat berkat bahkan sekarang. Setan mengisyaratkan bahwa Anda tidak berdaya dan tidak dapat memberkati diri sendiri. Itu benar, kamu tidak berdaya. Namun, angkatlah Yesus di hadapannya. Aku mempunyai juru selamat yang telah bangkit. Kepadanya aku percaya, dan Dia tidak akan membiarkan aku gagal. Dalam namanya aku menang. Dialah kebenaranku dan mahkota suciku. Janganlah ada seorang pun di sini yang merasa bahwa kasusnya tidak ada harapan, karena tidaklah demikian. Anda mungkin melihat bahwa Anda berdosa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, justru karena itulah Anda membutuhkan juru selamat. Jika Anda mempunyai dosa untuk diakui, jangan buang waktu. Saat-saat ini adalah kesempatan emas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1 Yohanes 1 ayat 9. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan terpuaskan, karena Yesus telah menjanjikannya. Juru selamat yang berharga, tangannya terbuka untuk menerima kita, dan hati kasih-Nya yang besar menunggu untuk memberkati kita. Beberapa orang tampaknya merasa bahwa mereka harus berada dalam masa percobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah direformasi sebelum mereka dapat menuntut berkat-Nya. Namun, jiwa-jiwa yang terkasih ini dapat menuntut berkat tersebut bahkan sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Yesus senang jika kita datang kepada-Nya, sebagaimana kita ada, berdosa, tidak berdaya, bergantung. Selected Messages, volume 1, halaman 352 dan 353. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Yesus disebut mahkota sukacita bagi kita? Testimonies for the Church, volume 7, halaman 49, paragraf 1 berkata, Tuhan Yesus akan menjadi terangmu, kekuatanmu, mahkota sukacitamu, karena kamu menyerahkan kehendak pada kehendak-Nya. Yesus, mahkota sukacita kita, karena kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Yesus. Artinya, Yesuslah yang terutama dan segalanya bagi kita. Itulah sebabnya Yesus disebut mahkota sukacita. Dan karenanya Roh Nubuat juga berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 129, paragraf pertama. Biarlah aku hanya menginginkan dan memilih kehendak-Mu. Biarlah perkataan dan teladan penebusku menjadi terang dan kekuatan hatiku. Selama aku mengikuti dan percaya kepada-Nya, Dia tidak akan membiarkanku binasa. Dia akan menjadi mahkota sukacitaku. Yesuslah segalanya bagi kita. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam Our Father Cares, halaman 145, paragraf 4. Yesus, Juru Selamat yang berharga, kepastian, pertolongan, rasa aman, dan damai sejahtera, semuanya ada pada-Nya. Dialah yang menghilangkan segala keraguan kita, yang menjadi pengharapan kita. Betapa berharganya pemikiran bahwa kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sehingga kita dapat menang sebagaimana Kristus menang. Yesus adalah kepenuhan pengharapan kita. Dialah melodi lagu-lagu kita, naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Dia adalah air hidup bagi jiwa yang haus. Dialah tempat perlindungan kita di tengah badai. Dialah kebenaran kita, pengudusan kita, penebusan kita. Inilah dasar-dasar kebenaran mengapa Yesus disebut mahkota sukacita kita, sebab Dialah segala-galanya bagi kita. Sekarang, bagaimana caranya agar Yesus menjadi mahkota sukacita kita? Review and Herald tanggal 26 Agustus tahun 1890 paragraf 8 berkata, Kuasa Kristus menjadi penghiburan, pengharapan, mahkota sukacita bagi setiap orang yang mengikuti Yesus dalam konfliknya, dalam pergumulan hidupnya. Dikatakan kuasa Kristus menjadi mahkota sukacita bagi setiap orang yang ikut Yesus dalam pergumulan hidupnya. Apakah kuasa Kristus tersebut? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Counsels on Health halaman 545 paragraf pertama. Sementara Yesus melayani di bait suci yang sejati di atas, melalui Roh Kudus-Nya,
Dia bekerja melalui para utusannya di bumi. Agen-agen ini akan mencapai lebih dari sekedar halaman cetak jika mereka mau tampil dalam roh dan kuasa Kristus. Kristus akan bekerja melalui para pelayan pilihannya, mengisi mereka dengan roh-Nya, dan dengan demikian menggenapi jaminan kepada mereka. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kuasa Kristus itu adalah rohnya Kristus. Sebab Yesus bekerja melalui para pelayannya oleh kehadiran rohnya Yesus itu sendiri. Sebab Yesus telah berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman, dan Yesus genapi dengan mengaruniakan roh Kristus yang kudus. Jadi, meski Yesus melayani di dalam bilik mahasuci di sorga, tetapi Yesus tetap melayani kita di dunia ini oleh kehadiran roh-Nya. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 133, paragraf 4. Beberapa orang tampaknya merasa bahwa mereka harus berada dalam masa percobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah direformasi sebelum mereka dapat menuntut berkat-Nya. Namun, jiwa-jiwa yang terkasih ini dapat menuntut berkat tersebut bahkan sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Yesus senang jika kita datang kepada-Nya sebagaimana kita ada, berdosa, tidak berdaya, bergantung. Jadi saudaraku dalam Tuhan, untuk datang kepada Yesus bukan karena kita sudah diubahkan, tetapi kita datang sebagaimana kita ada, sebab kita perlu roh-Nya, Roh Kristus untuk membantu kelemahan kita, agar kita dapat membentuk karakter Kristen. Karenanya penting sekali untuk kita memiliki Roh Kristus. Sebab kalau kita tidak memiliki Roh Kristus, maka karakter Kristus tidak akan terbentuk dalam kehidupan kita. Jadi, kuasa Kristus itu adalah Roh Kristus, dan oleh menerima Roh Kristus, kita menerima Kristus yang adalah mahkota sukacita kita. Dan akhirnya, kita pun menjadi mahkota sukacita Kristus, sebab hidup kita telah diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. In Heavenly Places, halaman 267, paragraf 3 berkata, Kristus berkata kepada manusia, "Engkau adalah milikku, aku telah membelimu. Engkau sekarang hanyalah sebuah batu kasar, tetapi jika engkau mau menyerahkan dirimu ke dalam tanganku, aku akan memolesmu, dan kilau yang engkau pancarkan akan membawa kehormatan bagi namaku. Tak seorang pun akan merebutmu dari tanganku, aku akan menjadikanmu harta kesayanganku. Pada hari penobatanku, engkau akan menjadi permata di mahkota sukacitaku." Saudaraku dalam Tuhan, penting sekali untuk memiliki Yesus sebagai mahkota sukacita kita, yaitu oleh menerima roh-Nya. Maka kita akan menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Yesus, diubahkan oleh Yesus menjadi harta kesayangannya, sehingga pada hari penobatan Yesus, kita pun menjadi bagian mahkota sukacita Yesus, yaitu menjadi permata-permata di mahkotanya. Singkatnya, untuk menjadi mahkota sukacita Yesus, kita harus memiliki Yesus sebagai mahkota sukacita kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, agar kami dapat menjadi mahkota sukacita Yesus, dapat menjadi bagian daripada permata-permata yang terdapat dalam mahkotanya Yesus.
kami harus menerima Kristus menjadi mahkota sukacita kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus, maka kuasa Kristus menjadi bagian kami. Dan bila mana kuasanya menjadi bagian kami, itulah wujud kami menerima Kristus sebagai mahkota sukacita kami. Sebab kami menyerahkan segala kehendak kami kepadanya. Yesuslah segala-galanya bagi hidup kami. Teristimewa mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan hidupnya, karakter kami menjadi serupa dengan karakternya. Sehingga bila mana Dia datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.